Halo semuanya, thank you banget nih udah nonton channel saya. Semoga teman-teman yang nonton di video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu diberikan kelancaran setiap hari. Di video kali ini, saya pengen share tips ke teman-teman semua untuk meningkatkan reliability mobil BMW E46 teman-teman semua. Nggak cuma di E46, bisa jadi juga bisa diterapin di mobil-mobil yang lain, BMW yang lain maksudnya. Nah, salah satu faktor gitu ya penentu reliability BMW khususnya di M46, the most crucial things ada di cooling system gitu ya. Makanya kemarin saya bikin video untuk yang cara menurunkan suhu cooling systemnya seperti apa, terus saya udah sempat tes full consumption-nya juga dengan kondisi suhu di sekitar 89 derajat itu consumption-nya berapa dalam 1 liter bisa berapa kilo. Nah, untuk sekarang gitu masih berkaitan dengan cooling system sebagaimana kita tahu, atau mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga gitu sebagai tambahan informasi, cooling system di BMW khususnya di M46 atau seri M46 ke atas gitu, generasi yang lebih muda, itu memang sudah lebih kompleks gitu, dalam artian semuanya, hampir semua komponen dalam kendaraan atau dalam mesin itu ketempelan cooling system atau ketempelan air radiator, termasuk juga untuk matic gitu atau oli matic. Jadi oli matic di M46 itu olinya itu didinginkan oleh radiator, yang mana ada part yang nempel di radiator. Kita nyebutnya biasanya itu cooler matic gitu. Nah, yang jadi masalah adalah cooler matic ini ada umurnya. Jadi dia nggak berpatokan dari kilometer seberapa jauh atau seberapa lama. Misalnya kan ada yang intervalnya tuh setiap 20.000 km itu diganti gitu ya. Nah, kalau cooler matic ini dia usianya adalah sekitar 2-3 tahun gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak dicek atau nggak dilakukan pergantian berkala, dia nggak ngasih sinyal kapan dia akan rusak. Hal paling parahnya kalau misalnya memang ternyata udah rusak adalah air radiator itu tercampur sama oli matic. Dan mau nggak mau teman-teman juga harus turun matic, harus nguras olinya, terus harus ngecek komponennya karena air kan udah nyampur ya, udah nyebrang ke matic gitu. Di video kali ini gitu ya, untuk meningkatkan reliability BMW teman-teman semua, dan juga untuk meningkatkan peace of mind teman-teman semua, dan setelah saya baca banyak forum, ada satu cara agar mobil kita lebih reliable khususnya di cooling systemnya, itu dengan mengganti cooler matic ini, udah nggak pakai cooler matic tapi dipindah ke jadi eksternal gitu. Jadi pendinginan oli maticnya itu jadi eksternal. Nah, untuk detailnya cooler matic itu yang mana dan bagaimana sistemnya digantinya, mungkin mau saya share ya sambil buka kap mesinnya. Nah, ini tuh teman-teman jangan sampai lupa untuk diganti. Nah, yang mau saya lakukan adalah saya mau ganti. Jadi saya tidak akan memfungsikan ini lagi, tapi akan mengubah jalur pendinginan ini menjadi eksternal. Eksternalnya itu pindah ke depan sini nantinya. Nah, part yang saya pakai itu adalah pakai cooler matic eksternalnya punya BMW E36. Karena memang kalau untuk cooling system pendingin cooler matic yang terintegrasi gitu ya, integrated sama radiator itu baru mulai generasi M46. Jadi kita pakai punya cooler matic punyanya E36. Nah, kenapa sih saya mau melakukan oprek ini gitu ya, atau ngasih saran juga ke teman-teman buat melakukan modifikasi atau oprek cooling system cooler matic-nya itu dari yang tadinya dari radiator lah ke eksternal, karena kita nggak akan pernah tahu kapan komponen itu rusak gitu. Yang bisa kita tahu saat itu rusak adalah tercampur sama oli matic. Nanti baru kelihatan pas kita buka air radiator, dia udah kopi susu, dan oli matic-nya juga udah warna kopi susu gitu karena kecampur air. Jadi teman-teman keluar biaya lagi gitu. Karena mau nggak mau teman-teman harus ganti air radiator, harus nguras radiator lagi, terus harus bongkar matic juga buat dicek ada kerusakan atau apa, dan juga yang pasti harus ganti oli matic-nya. Yang mana kalau misalnya ganti oli matic, kalau misalnya kita kuras, biayanya juga nggak murah gitu, bisa sampai di atas 2 jutaan. Dan belum lagi kalau misalnya kita lagi jalan jauh, ternyata pas di jalan itu komponennya ternyata rusak, kita juga nggak bisa mantau. Tahu-tahu ternyata mobil matic-nya udah dalam keadaan limut. Belum lagi kalau misalnya cooling system teman-teman, khususnya di M46 itu yang suhunya itu 100 derajat gitu. Berarti kan dia matic-nya itu didinginkan oleh air yang suhunya itu 100 derajat. Dan pasti rasanya akan berbeda sama oli matic yang pendinginannya itu didinginkan oleh air yang 100 derajat sama yang memang dari udara langsung gitu.
Nah, cara terbaiknya ya antara kita mengubahnya jadi external cooling systemnya, cooler matic-nya itu jadi eksternal, atau ya kita melakukan preventive maintenance dalam artian sebelum cooler matic itu berusia 2 tahun gitu, atau teman-teman setelah beli itu langsung diganti, nanti sebelum 2 tahun atau misalnya 1 tahun 11 bulan gitu ya, diganti lagi. Nah, hari ini saya lagi jalan gitu, ini saya mau melakukan modifikasinya karena saya nggak punya alat-alatnya juga dan belum pernah melakukan juga. Ini saya mau jalan ke tempat teman saya, Om Doni, beliau yang juga melakukan oprek di pasang pedal shift saya juga. Nanti untuk step-stepnya teman-teman bisa nyimak di video kali ini. Buat teman-teman yang notice di kaca saya ini ada retak gitu ya, kemungkinan sih nanti di next video akan saya share gitu pas penggantiannya, biayanya berapa. Waktu itu kena batu deh kalau nggak salah, kena batu. Tadinya cuma titik dikit gitu doang, makin kesini tuh makin melebar lah ya. Kalau kaca ada retak dikit langsung ngelebar gitu. Kita sekarang udah di jalan tol Cibitung Cilincing karena memang pemasangannya itu akan dilakukan di Bekasi. Hari ini panas banget cuy. Nah, ini part cooler eksternal untuk matic yang udah di modif. Jadi dia dilas gitu sininya, ditambahin las tambahan pakai cooler matic yang lama. Ini siap masuk yang belum ya. Oke, cooler matic udah kepasang. Nah, ini kelihatannya kalau dari dalam. Ini kan sekarang mau nambah oli matic karena kan ada partnya tuh makin panjang ya. Alur pendinginannya, alur jalannya oli. Jadi perlu ditambah 1 liter oli matic lagi. Jadi kemarin saya beli 1 liter. Ini mau ditambah, tadi udah dites naik turun aman. Oh sorry, dites maju mundur maksudnya. Oke teman-teman, ini kita lagi tes dulu. So far sih aman. Tadi pas mau ditambah oli juga ternyata olinya tuh masih penuh. Tapi karena takutnya takutnya karena mungkin belum muter secara sempurna ya. Tadi udah dites maju mundur. Ini kita coba tes jalan keluar gitu, dan so far nggak ada kendala gitu ya, no issue. Terus tadi juga udah dibongkarin juga untuk radiatornya, udah dikorok radiator, dan ya suhunya seperti biasa ya di 87. Ini kita mau balik lagi buat dicek lagi apakah ada pengurangan oli nggak gitu. Jadi harusnya sih kan kalau misalnya kita nambah penampang buat muternya oli itu kan makin panjang, which is dari yang sebelumnya pendek jadi lebih panjang, kan otomatis olinya harusnya biasanya itu berkurang. Cuman karena waktu itu ini pas kuras oli itu pakai mesin, dan bisa jadi ada kemungkinan waktu itu pas sebelum kita oprek itu pakainya olinya lebih banyak. Jadi ini sekarang masih penuh. Ini mau kita cek lagi nanti habis ini.
Ya, oke, alhamdulillah udah selesai semua oprek-opreknya hari ini, hampir sekitar 4 jam ya. Kebetulan hari ini tuh ada 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita ngoprek untuk ganti cooling system khususnya di cooler matic-nya, di mana yang tadinya menyatu di radiator ini kita bikin jadi eksternal gitu. Nah, yang kedua tadi karena memang dari sejak saya ambil mobil ini, terus kemarin waktu itu sempat turun mesin juga kan, itu nggak pernah saya lakukan kuras radiator, jadi ada kemungkinan gram-gramannya itu apa, lumut-lumut atau kotorannya itu masih kesimpan gitu ya dalam radiator, takutnya bikin mampet dan malah jadi cooling sistemnya atau pendinginnya itu nggak maksimal. Jadi tadi saya juga bersihin juga sama Ondoni juga. Nah, saya juga pengen ngasih tunjuk teman-teman perubahannya gimana sih untuk setelah kita ubah jadi external cooler matic di video ini. Oke, mungkin teman-teman tadi sebelumnya udah sempat nyimak ya di video. Jadi perubahannya adalah tadinya itu pendinginan untuk oli matic itu ada di sini teman-teman. Jadi ini adalah cooler matic gitu ya, cooler matic. Nah, ini jadinya sekarang udah gak kita fungsikan gitu ya, nggak kita fungsikan, tapi kita ubah, ini masih pakai kabel yang standar. Jadi kabel standarnya itu kita alirkan ke eksternalnya. Jadi ini eksternal cooler matic-nya, ini cukup kuat juga ya meskipun cuma pakai kabel tis gitu. Ini pakai cobotan punya E39. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cuman nyabut dari yang cooler matic yang lama, itu cabut, nggak perlu tambah-tambah selang gitu ya, langsung ditarik selangnya ke sini. Cuman memang ini tuh perlu dilas dulu sih, perlu ditambahin las. Jadi kemarin tuh harus beli kayak gini yang udah rusak gitu ya. Jadi saya nyari beli bekasannya ini, kita ambil bagian konektornya. Jadi konektor ini kita potong, kita sambungkan ke external cooler matic yang baru atau yang mau kita pakai untuk jadi pendingin eksternal itu. Kenapa sih saya bener-bener nyaranin banget buat teman-teman khususnya pengguna M46 untuk ngubah cooler matic-nya itu jadi eksternal? Karena banyak banget case gitu ya di M46 yang oli matic itu kecampur sama air radiator gitu, dan seperti yang saya jelasin sebelumnya, dia itu nggak ada indikator atau nggak ada tanda cooler matic itu rusak. Jadi sewaktu-waktu bisa rusak, dan usianya itu sekitar 2 tahunan gitu. Jadi setelah 2 tahun itu rusaknya kita nggak bisa ngelihat, dan baru ketahuan kalau oli matic-nya itu udah kecampur sama air radiator. Hal ini itu nggak pernah kejadian di mobil yang lain, khususnya E36 atau E39 yang memang cooler matic-nya itu udah eksternal. Karena nggak akan ada kejadian oli matic tercampur dengan air radiator gitu. Nah, ini udah selesai dan saya mau jalan balik juga gitu ya. Oh ya, sama mungkin saya mau share juga untuk harganya totalnya gitu ya. Jadi ini ada 2 part penting yang teman-teman harus cari gitu ya sebelum dipasang gitu ya. Pertama itu adalah eksternal cooler matic eksternal punya E36 gitu. Ada 2 pilihan sih, ada 2 pilihan antara E36 atau punya E39. Tapi prioritas pertama itu teman-teman cari aja yang punya E36, karena kalau E36 itu nggak banyak penyesuaian. Penyesuaian dalam artian adalah sirkulasi untuk cooler matic eksternalnya E36 itu lebih kecil gitu. Jadi sirkulasi olinya itu nggak sebanyak kalau pakai punya eksternal E39. Untuk harganya sendiri, teman-teman bisa cek di marketplace. Kemarin saya dapat itu untuk yang E36 itu sekitar 1 juta rupiah gitu. Nah, karena ini kemarin saya masang di Om Doni itu untuk jasanya itu sekitar ya 200.000 lah, itu paling murah. Tapi karena kebetulan saya kenal sama beliau, mungkin dikasih harga lebih murah. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau pasang di beliau, bisa jadi harganya bisa lebih mahal dari itu gitu. Oh ya, sama satu lagi, teman-teman harus cari cooler matic yang copotan, atau misalnya teman-teman udah pernah ganti cooler matic dan cooler maticnya masih disimpan, karena kita butuh konektornya. Jadi konektornya itu nanti dilas di eksternal cooler maticnya di E36. Jadi flow-nya itu teman-teman harus dapat cooler matic E36-nya dulu, terus dapat cooler matic bawaan M46 yang nanti akan dipotong konektornya. Nah, konektornya itu nanti akan dilas di cooler matic E36. Nah, setelah itu baru deh dipasang di M46. Posisinya disesuaikan ya, tapi paling gampang itu di depan radiator ya. Di depan kondensor yang paling depan itu tadi. Ini saya udah coba jalan, tadi juga udah sempet coba tes kickdown, nggak ada issue, nggak ada masalah.
kalau kita pakai cooler matic eksternal ini gitu, apes-apesnya kalau itu rusak ya rembes keluar gitu, dan masih bisa diatasi lagi dengan misalnya di las dulu sementara atau seperti apa gitu. Oh ya, dan satu lagi ya, modifikasi yang selalu saya mengutamakan mempertahankan standarnya. Maksudnya kalau misalnya saya mau standarin lagi tuh masih bisa gitu ya, plug and play gitu, jadi tinggal cabut soketnya aja, cabut konektornya, kita colokin lagi ke cooler matic yang lama gitu teman-teman. Termasuk juga kemarin yang untuk cooling system yang diturunin suhunya juga saya nggak pernah ngubah dari standarnya, jadi tetap kondisi standarnya masih bisa ada dan dengan mudah kita ubah gitu sesuai keinginan kita. Mungkin cukup sampai di sini video tips dan trik oprek hari ini. Nah, untuk nextnya akan saya share lagi untuk tips-tips buat teman-teman yang pakai M46 agar bisa lebih reliable lagi gitu ya, jadi lebih peace of mind lagi kalau pas lagi nyetir. Thank you banget buat teman-teman untuk yang sudah nonton video ini sampai akhir. Saya pengen banget teman-teman untuk di like dan di subscribe, dan juga jangan lupa kirim komentar kalau ada pertanyaan atau ada feedback gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman ada sharing bisa sharing ke saya juga. Dan jangan lupa untuk di share juga video ini ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Thank you dan see you.